Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau mungkin selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianinditio. Saya adalah dosen tetap pada Politeknik Imigrasi. Untuk spesialisasi atau bidang keilmuan saya adalah ketahanan nasional, dan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah fungsi teknis pengawasan dan penindakan keimigrasian atau disingkat dengan FT Wasdakim. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya yang menerapkan prinsip atau komponen DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment di mata kuliah FT Wasdakim 3 tersebut. Sebelum saya menjelaskan lebih mendalam tentang teknik pengajaran saya, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan atau luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 2011 tentang keimigrasian, bahwa esensi dari keimigrasian adalah pengaturan tentang orang yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia beserta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka keimigrasian memiliki 4 fungsi yang diantaranya adalah pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu fungsi yaitu penegakan hukum, maka perwujudannya bisa dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penindakan keimigrasian. Mata kuliah ini akan membahas tentang fungsi teknis pengawasan dan penindakan keimigrasian tersebut. Melalui mata kuliah ini, maka peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan berupa penguasaan terhadap teori dan terapan fungsi teknis dari pengawasan dan penindakan keimigrasian. Juga diharapkan memiliki keterampilan khusus, yaitu menguasai fungsi teknis pengawasan keimigrasian, menguasai praktik pengawasan keimigrasian, menguasai fungsi teknis penindakan keimigrasian, menguasai tindakan administratif keimigrasian dan penyidikan tindak pidana keimigrasian sebagai bentuk penindakan keimigrasian, dan menguasai praktik pengenaan tindakan administratif keimigrasian dan praktik penyidikan tindak pidana keimigrasian. Pembelajaran yang saya terapkan yaitu dengan menggunakan pendekatan student-oriented learning atau student-centered learning dengan penggunaan pendekatan humanistic constructivist approach. Di mana di sini saya bertindak sebagai fasilitator pembelajaran dan peserta didik saya dorong dan saya fasilitasi untuk aktif mencari dan menemukan, membangun pengetahuan mereka, memperoleh keterampilan dan sikap mereka. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, maka peserta mengikuti perkuliahan selama 14 pertemuan secara online ini akan dibekali dengan topik dan subtopik atau bahasan berikut, yaitu yang secara rinci antara lain subtopik bahasannya yaitu adalah definisi dasar hukum dan fungsi teknis pengawasan keimigrasian, pengawasan keimigrasian sebagai salah satu strategi penegakan hukum, alur kerja pengawasan keimigrasian, praktik pelaksanaan pengawasan keimigrasian, definisi dasar hukum dan fungsi teknis penindakan keimigrasian, penindakan keimigrasian sebagai salah satu strategi penegakan hukum, aspek-aspek legal, tindakan administratif keimigrasian antara lain adalah detensi, deportasi, pencegahan, penangkalan, pengenaan biaya beban dan penyidikan tindak pidana keimigrasian, alur kerja dari tindakan administratif keimigrasian, detensi, deportasi, pencegahan, penangkalan, pengenaan biaya beban dan penyidikan tindak pidana keimigrasian, kegiatan-kegiatan pokok pengenaan tindakan administratif keimigrasian, kegiatan-kegiatan pokok penyidikan tindak pidana keimigrasian, dan praktik pengenaan tindakan administratif keimigrasian dan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
Adapun metode pembelajaran atau penyampaian perkuliahan delivery selama saya melakukan perkuliahan daring ini adalah melalui presentasi di dalam kelas, yaitu saya sebagai dosen memberikan pengajaran yang diikuti dengan sesi diskusi dan tanya jawab di kelas. Adapun media atau platform yang saya gunakan selama pembelajaran atau perkuliahan daring ini adalah memanfaatkan learning management system yang dimiliki oleh Politeknik Imigrasi yang dinamakan dengan Ellipse. Kemudian juga memanfaatkan platform Zoom yang sebagian besar digunakan untuk perkuliahan sinkronus secara online. Juga memanfaatkan platform Google Classrooms dan Google Forms. Adapun cara penyampaian perkuliahan saya adalah melalui pembelajaran melalui textbook, peraturan perundang-undangan, yang kemudian diikuti dengan pembelajaran case study, dan juga role play, yang dimana peserta didik akan dilibatkan secara aktif sehingga lebih mempersiapkan mereka akan situasi kondisi real di lapangan yang akan mereka hadapi nantinya, yang juga diikuti dengan adanya kegiatan praktikum agar mempersiapkan para peserta didik akan dunia nyata atau apa yang akan mereka hadapi di dunia kerja nanti. Adapun interaksi yang diberikan selama perkuliahan yaitu baik di dalam kelas dan di luar kelas. Di dalam kelas yaitu pada saat melakukan synchronous learning melalui Zoom, lanjutkan langsung dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab dalam platform tersebut contohnya. Kemudian untuk di luar kelas, bentuk interaksi yang dapat dilakukan yaitu melalui WhatsApp group, kemudian juga dapat memanfaatkan kolom message yang ada di Ellipse yang tersedia pada Learning Management System yang dimiliki oleh Politeknik Imigrasi. Adapun metode asesmen atau penilaian saya yaitu melalui kuis dan tugas, yaitu baik individu maupun kelompok, ada juga praktik kelompok, ada juga dalam bentuk asesmen UTS dan UAS, yaitu dalam bentuk tes tulis, kemudian ada penilaian tugas praktik kelompok, penilaian produk, yaitu untuk penilaian tugas individu dan penilaian tugas kelompok, penilaian kinerja, untuk menilai tugas individu dan kelompok, dan keaktifan dalam perkuliahan juga ada penilaian sikap untuk menilai sikap dan perilaku selama mengikuti kuliah, dan juga ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan oleh Politeknik Imigrasi. Kemudian instrumen penilaiannya yaitu antara lain adalah menggunakan naskah soal ujian itu untuk UTS dan UAS, dan ada skala penilaian atau rubrik untuk menilai tugas individu, kelompok, presentasi kelompok, dan praktikum. Ada juga lembar pengamatan yang saya gunakan untuk menilai sikap dan perilaku selama peserta didik mengikuti perkuliahan dan ketaatan terhadap aturan yang ada. Untuk komponen dan proporsi penilaian di sini sesuai dengan keputusan Direktur Politeknik Imigrasi bahwa untuk UAS ditetapkan bobot sebesar 40%, kemudian untuk UTS sebesar 30%, dan sisanya yaitu meliputi tugas, presensi, keaktifan di kelas, perilaku, dan lain-lain sebagainya itu dihitung sebagai 30% dari keseluruhan total penilaian. Kemudian untuk nilai yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Imigrasi untuk bisa dinyatakan lulus minimal adalah nilai C. Untuk nilai A ada di kisaran nilai 80 sampai 100, nilai B di kisaran nilai 70 hingga 79. Adapun berbagai literatur referensi yang saya gunakan selama perkuliahan fungsi teknis pengawasan dan penindakan keimigrasian ini yaitu meliputi peraturan perundang-undangan, ada juga buku yang sifatnya adalah yang diterbitkan secara nasional, dan juga ada buku yang diterbitkan dalam skala internasional. Referensi ini semua digunakan sangat relevan dengan perkuliahan fungsi teknis pengawasan dan penindakan
keimigrasian dan diharapkan bisa memperkaya literatur ilmiah bagi para peserta didik. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fungsi Teknis Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 3 atau disingkat FT Wasdakim 3. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan dari salah satu sesi mata kuliah FT Wasdakim tersebut. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sanksi apabila kita tidak melakukannya ada. Di sini diatur dalam pasal 116 hingga 118 ya, undang-undang kita ya. Apabila ada orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana maksud pasal 71 atau pemilik atau pengurus tempat penginapannya yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 72, ini ada sanksi pidananya ya. Oke. Kemudian permintaan keterangan mengenai data orang asing tersebut dapat dilakukan secara manual maupun elektronik, yaitu contohnya adalah APOA ya, aplikasi pelaporan orang asing. Dulu sebelum ada APOA ini relatif baru, kalau nggak salah tahun 2017 ya baru berlakunya. Sebelumnya kita hanya melakukannya secara manual di sini. Kita mendatangi hotel, kita mendatangi villa, mendatangi mes, dan lain sebagainya itu untuk menyusun data siapa-siapa aja yang ada di dalam tempat-tempat tersebut. Namun setelah tahun 2017, setelah adanya APOA, ini lebih efisien ya. Pihak pemilik pengurus tempat penginapan cukup melakukan penyampaian laporan melalui APOA tersebut. Dan kita bisa lihat datanya langsung di Kanim. Gitu. Jadi pelaporan, pendataan yang dilakukan dalam hal ini, semua ini termasuk dalam pengawasan keimigrasiannya. Oke, setelah undang-undang tadi kita masuk ke PP 31 ya, tahun 2013. Ini ada beberapa hal yang sama, hanya sifatnya menjelaskan lebih rinci lagi saja dari Undang-Undang 6 2011. Oke, di dalam pasal 67, 68 Undang-Undang 6 2011 itu intinya sama dengan pasal 172 dalam PP 31 tahun 2013. Hanya saja di sini ada penjabaran lebih lanjut bahwa pengawasan yang dilakukan, pengawasan keimigrasian bisa dilaksanakan secara administratif maupun lapangan. Yang lapangan bisa dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Disinilah yang saya bilang ada irisan yang tumpang tindih dengan pelaksanaan atau kegiatan intelijen. Jadi ada pihak yang bilang, oh sama aja, berarti dimasukkan aja sebagai intelijen, ya silahkan. Tapi kalau ingin membedakan, itu lebih baik lagi, karena prinsipnya pengawasan itu ada hal yang berbeda dengan intelijen gitu. Oke, jadi pengawasan lapangan yang dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup, ini akan kita bahas minggu depan. Ini hampir-hampir mirip dengan pelaksanaan kegiatan intelijen yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup ya, gitu. Jadi kenapa harus berbeda padahal ininya sama gitu. Oke, kemudian di sini pelaksanaan pengawasan keimigrasian sesuai tingkatannya, misalkan di tingkat pusat itu dilaksanakan oleh Dirjen, di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kakanwil, kemudian di tingkat kabupaten, kota, kecamatan dilaksanakan oleh Kakanim. Kemudian khusus yang di luar negeri ini dilaksanakan oleh pejim yang ditunjuk atau pejabat dinas luar negeri dalam hal tidak adanya pejim di perwakilan RI tersebut ya. Gitu. Jadi pejabat dinas ini juga nggak sembarangan, dia haruslah pejabat dinas luar negeri yang telah melalui pendidikan pelatihan khusus di bidang keimigrasiannya setidaknya. Oke, kemudian pengawasan keimigrasian terhadap WNI. Ini ada yang dilaksanakan secara administratif dan lapangan ya. Ingat saja kalau kalian mendengar kata administratif, ini
berarti identik dengan dokumen atau data atau informasi ya. Kalau lapangan, kalian ingat aja ini adanya kontak fisik atau interaksi gitu aja. Oke, jadi kalau ingin menjelaskan tentang pengawasan administratif, berarti hal-hal yang bersifat dengan dokumen persyaratan, data, informasi. Yaitu misalkan yang dilakukan terhadap WNI, ini mengenai pelayanan keimigrasian pada WNI, pengajuan permohonan dokjal, kelengkapan persyaratannya, misalkan harus ada KTP, KK, dan lain sebagainya, itu bentuk pengawasan yang dilakukan secara administratif ya, dokumen ya, dari administrasi yang diberikannya. Oke, kemudian lalu lintas WNI yang masuk keluar wilayah Indonesia, penyusunan daftar nama WNI yang dikenai cegah, pengambilan foto dan sidik jari. Oke, ini tidak perlu saya jelaskan, silahkan dibaca sendiri. Kemudian untuk pengawasan terhadap WNI yang dilakukan secara lapangan, yaitu misalkan kita mencari mendapatkan keterangan mengenai keberadaan WNI yang berada di luar wilayah Indonesia. Di sini kita bergerak ke lapangan ya. Kita mengadakan kontak, interaksi dengan pihak pemerintah negara setempat untuk mendapatkan keterangan tersebut ya. Kemudian melakukan wawancara, walaupun ini terlihat sebagai suatu hal yang bersifat administratif, tapi karena adanya kontak dalam wawancara tersebut, ada interaksi kepada pemohon, maka masuknya ke ranah lapangan di sini. Oke, kemudian terakhir di sini berkoordinasi dengan pemerintah negara setempat melalui Kepala Perwakilan RI untuk memantau keberadaan WNI di luar wilayah Indonesia. Yang saya sebut tadi, misalkan kita ingin kerjasama dengan pihak pemerintah negara lain untuk mengetahui keberadaan TKI kita di luar negeri dan lain sebagainya. Oke, pengawasan lapangan ini dapat dilakukan secara periodik maupun insidentil ya, sesuai dengan keperluannya. Oke, ini biasanya kalau kita lakukan pengawasan keimigrasian lapangan terhadap kecurigaan, misalkan ada dokumen persyaratan yang kita lihat diduga dipalsukan oleh WNI dalam memohon paspor. Ini kita bisa lakukan pengecekan lapangan namanya. Oke, jadi ini tidak disebutkan dalam undang-undang atau PP, tapi dalam Permenkumham ini ada disebut pengecekan lapangan. Dan pada saat nanti di lapangan, kalian juga misalkan ada temui kecurigaan, misalkan kok kayaknya akte lahirnya kita lihat sementara hasil analisis sementara kita kok palsu ya, kita bisa lakukan pengecekan lapangan misalkan ke Dukcapil setempat, memastikan apakah benar akte kelahiran ini diterbitkan oleh Dukcapil ini. Itu namanya pengecekan lapangannya. Seperti itu. Itu contohnya dalam permohonan dokjal. Oke, kemudian pengawasan keimigrasian terhadap WNI ini berbagai bentuknya, dari permohonan dokjal tadi, sejak proses pengajuannya sampai dengan penggunaannya di lapangan. Penggunaannya secara praktis di lapangan, apakah sesuai dengan pada saat dia diwawancarai, gitu. Oke, kemudian juga bisa dilakukan melalui masuk atau keluar wilayah Indonesia. Ini dilakukan di TPI, ada WNI yang ingin keluar wilayah Indonesia, kita cek dulu daftar cegahnya, itu sudah oke, lanjut misalkan kita cek keabsahan paspornya, kemudian kita bisa cek misalkan visa ke negara tujuannya untuk apa dan lain sebagainya. Itu bentuk pengawasan terhadap WNI yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Kemudian ada juga tempat yang bukan TPI yang difungsikan sebagai TPI. Ini harus berdasarkan persetujuan Dirjen IM. Oke, saya kasih contoh. Misalkan di daerah timur Indonesia, kalau ada yang pernah PKL, KKN di sana, atau memang putra daerah sana, putri daerah sana, kalian tahu kan di situ wilayahnya berbentuk kepulauan yang sangat luas ya. Jadi ada kalanya satu Kanim itu TPI-nya itu sangat sulit dijangkau oleh kapal yang ingin mendarat nanti. Jadi dia lebih efisien dia mendarat di misalkan di suatu pulau lain yang masih dalam wilker itu, kita bisa lakukan pemeriksaan di TPI itu. Namun itu bukan TPI, itu adalah tempat yang bukan TPI tapi difungsikan sebagai TPI. Itu juga harus berdasarkan persetujuan Dirjen IM ya. Kemudian berada di luar wilayah Indonesia, ini dilakukan oleh PEJIM pada perwakilan RI di luar negeri ya. Atau bila tidak ada PEJIM-nya, maka pengawasan dilakukan oleh pejabat dinas luar negeri yang telah melalui pelatihan di bidang keimigrasian.
Oke, tadi pengawasan terhadap WNI, sekarang pengawasannya dilakukan terhadap orang asing ya, yang berbentuk administratif seperti apa, lapangannya seperti apa. Ini sama, kalau administratif berkaitan dengan hal-hal yang administrasi, oke, pelayanan keimigrasian bagi orang asing, lalu lintas orang asing yang masuk keluar wilayah Indonesia, orang asing yang telah mendapatkan keputusan perdetensian, kemudian orang asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan atau penindakan keimigrasian, dan lain sebagainya ini. Ini bisa dimasukkan dalam sistem tadi, di Dakim ya. Oke, penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai cekal, pengambilan foto, dan sidik jari. Oke, apabila kita ingin mengawasi orang asing tersebut di lapangan, jadi pada saat kita berikan izin tinggalnya, kita lanjut, kita ingin memastikan benar nggak di lapangan dia bekerja sebagai, misalkan profesinya sebagai A, lakukan pemeriksaan atau pengawasan keimigrasian di lapangannya. Kita cek keberadaannya, kegiatannya apa, kemudian dokumen-dokumen awal yang diberikan, izin tinggal yang diberikan itu apa-apa saja. Itu dicek di lapangan. Oke, kemudian pengawasan keimigrasian di lapangan juga bisa dilakukan melalui kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yaitu misalkan melakukan kewenangan keimigrasian sesuai ketentuan, kemudian berkoordinasi dengan instansi lembaga pemerintah lain terkait pengawasan keimigrasian. Oke, ada sedikit catatan di sini. Dalam melaksanakan pengawasan lapangan ini tidak mesti melulu selalu dibarengi dengan surat perintah ya. Ada kalanya kita harus lakukan secara mendadak tanpa adanya surat perintah, itu bisa kita lakukan. Namun dalam waktu paling lama, di sini ada catatannya 1 hari setelah melakukan pengawasan lapangan itu, waslap saya singkatnya, itu harus dilaporkan pada pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuannya. Oke, ini berbagai bentuk pengawasan keimigrasian terhadap orang asing, mulai dari permohonan visanya, yaitu sejak proses pengajuan visa di KBRI atau Konjen, sampai dengan digunakannya visa untuk masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, ini di TPI atau tempat lain yang bukan TPI ya, yang difungsikan sebagai TPI tadi. Dan orang asing yang mengajukan permohonan intal setelah masuk ke wilayah Indonesia berada dan berkegiatan, itu bisa kita lakukan pengawasan secara administratif maupun lapangan terhadapnya. Kemudian terakhir tadi ada pemegang dokjal dalam rangka tugas diplomatik atau dinas. Di sini ini kita berkoordinasi dengan Kemenlu ya, yaitu Kemenlu menyampaikan data-data ini kepada kita ya. Oke, dan semua data tersebut kita masukkan melalui SIMKIM tadi. Oke, ini pasal 72 Undang-Undang 6 2011 secara garis besar sama dengan pasal 187 di PP 31 yang tadinya data orang asing yang ada dalam sebuah penginapan, setidak-tidaknya itu memuat hal-hal ini. Ini yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP 31 ya. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, kewarganegaraan, nomor paspor. Oke. Semua ini sebenarnya datanya ada di dalam APOA ya. Jadi kalau kalian mengoptimalkan APOA, maka semua hal ini sudah kita lakukan. Oke, selain dari pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dan WNI, ada juga pengawasan yang dilakukan terhadap penjamin ya. Namun di sini catatannya adalah khusus bagi penjamin dari orang asing yang memegang ITAS ataupun ITAP ya. Oke, pengawasan keimigrasian terhadap penjamin itu ada 2 ya bentuknya. Penjamin itu ada yang berbentuk korporasi atau perusahaan, ini biasanya kalau dia sebagai tenaga ahli, penjaminnya adalah bentuknya korporasi. Tapi ada juga misalkan yang bukan korporasi, misalkan ITAS penyatuan keluarga, ITAS dengan istri WNI, ini bukan korporasi. Oke. Untuk pengawasan keimigrasian terhadap penjamin yang berbentuk korporasi, ini kita lakukan pengecekan terhadap beberapa aspek ini. Dokumennya, keberadaan dan kegiatan orang asingnya,
domisili korporasinya atau perusahaannya, kita cek. Jangan sampai perusahaan tersebut adalah perusahaan yang fiktif. Kemudian kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing, serta pemulangan ke negara asal jika orang asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, kemudian pengawasan keimigrasian terhadap penjamin yang bukan korporasi ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran mengenai dua aspek ini saja. Dokumennya, kemudian kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan kegiatan orang asing, serta pemulangan orang asing itu jika melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke, kemudian di sini untuk pengawasan terhadap penjamin, sama seperti yang tadi, harus melaporkan tentang perubahan status sipil, yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, perubahan alamatnya. Oke, dari saya untuk hari ini cukup segitu saja. Nanti kita akan lanjutkan di minggu depan ya, lebih banyak lagi mengenai pengawasan keimigrasian. Sementara dari saya untuk hari ini itu, nanti kalian bisa kerjakan quiz, tapi kayaknya karena waktu terbatas, saya jadikan PR saja ya. Jadi kalian bisa mengumpulkan paling lambat hari Kamis ini ya, jam 16.00 WIB. Jadi presensi kehadiran kalian di kelas hari ini saya ambil dari kuis yang kalian kerjakan saja, yang setidak-tidaknya dikumpulkan hari Kamis nanti jam 4 sore ya, 16.00 WIB. Nanti baru saya akan buka aksesnya setelah saya tutup paparan di Zoom ini ya. Juga materinya akan saya attach di Ellipse setelah selesainya paparan di Zoom ini. Oke, sebelum saya akhiri, adakah yang ingin bertanya mengenai pengawasan? Pengawasan keimigrasian ya. Siapa mungkin cukup jelas, Pak? Iya. Oke. Nanti selebihnya kalau kalian ingin bertanya silakan WA saya. Jangan lupa saya sudah menyerahkan membagikan buku panduan Intel Waskim ya. Jadi sembari nanti perkuliahan kalian bisa merujuk pada peraturan perundang-undangan tersebut ya. Untuk mengetahui jelas mengenai Intel dan WAS di sini. Oke, dari saya mungkin cukup situ aja ya. Jadi kita akhiri lebih awal di sini supaya bisa istirahat juga karena ternyata juga capek juga dari pagi nih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas partisipasi adik-adik semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan kuisnya ya. Siap, Bapak. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih.